Di samping lubang besar di ruang terbuka reruntuhan di sebelah barat ruang alkimia Longroar. Tetua pertama dan tetua kedua dari suku naga masih mencari aroma ras lain. Tiba-tiba, kekuatan naga yang menakutkan meletus dari Kang Ji, tetua agung suku naga, dan gelombang auman naga meraung keluar dari tubuhnya. Kang Dan, tetua kedua dari klan naga di sebelahnya, terkejut. Tetua yang hebat, apakah kamu menemukan sesuatu? Kang Ji tidak berkata apa-apa, tapi menatap lubang besar di depannya dan berkata, itu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak menyembunyikannya? Saya teman klan Tian Tian Diao. Kata, teman, memiliki nada yang sangat kuat. Apa? Mata Kang Dan membelalak, dan saat dia hendak mencari tatapan Kang Ji, dua sosok, satu hitam dan satu ungu, muncul dari dalam lubang. Haha, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata lamamu. Diao Zhaotian, yang berdiri di udara, berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena aura pembunuh yang ditampilkan di kedua sisi, orang akan mengira keduanya adalah saudara atau semacamnya. Diao Zhaotian, itu kamu. Wajah Kang Dan awalnya kaget, lalu digantikan oleh amarah. Apakah Diao Bubei memintamu untuk datang? Tuan sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk mengurus anak hilang seperti saya. Diao Zhaotian melihat sekeliling dengan berpura-pura, tapi saya sudah lama tidak ke ruang alkimia Long Qiao Anda. Saya tidak menyangka gayanya seperti itu, telah banyak berubah. Selera Din Kang Tan masih menjadi yang terdepan dalam mode. Cek. Aku benar-benar tidak bisa mengagumi gaya bangunan yang rusak akibat pertempuran. Lu Yun memutar matanya, pembom cuaca Diao ini sangat ahli dalam hal itu. Dapat dikatakan bahwa dia setara dengannya. Kang menjentikkan jarinya ke Diao Feitian, dan hendak melakukan gelombang kerusakan ketika dia disela oleh Kang Ji, sejak kontrak ditandatangani ratusan ribu tahun yang lalu. Kami, suku naga, dan Anda, Tian-Tian suku Diao, selalu kebanjiran. Kalau tidak melanggar sungai, sungai itu akan meledak. Apa kamu mencoba melanggar kesepakatan nenek moyang kita? Tidak, Penatua Kang Ji, saya tidak mampu membeli anak laki-laki dengan topi ini. Diao Zhaotian menunjukkan ekspresi sinisnya lagi, nak, saya kebetulan lewat di sini. Saya melihat gaya dekorasi ruang alkimia Long Xiao adalah sangat unik. Ini hanya datang untuk menonton dan mengamati. Namun, salahku karena tidak memberitahu Dekan Kang Tan karena tidak menyadarinya. Di sini, aku akan meminta maaf kepada kalian berdua. Dikatakan bahwa dia meminta maaf, tetapi Diao Feitian tidak berniat meminta maaf baik dalam nada maupun sikapnya, dan dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Kalau begitu sepertinya tetua ini salah paham denganmu. Kang Ji tiba-tiba mengubah sikapnya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu di sini sebagai tamu, kenapa kamu tidak mengundang keponakanmu untuk turun dan berbicara denganku? Pikir tetua ini dan tuanmu juga mereka adalah saudara kembar yang paling menonjol di cincin Pulau Langit. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku benar-benar ingin tahu bagaimana kabar tuanmu selama ini. Tetua Agung, kamu. Kang Tan melihat sikap Kang Tan dan langsung menjadi cemas. Segalanya telah diatur dengan jelas, dan Diao Zhaotian pasti terlibat dalam kenyataan bahwa ruang alkimia Long Qiao telah menjadi seperti ini. Tapi alih-alih membantu ruang alkimia Long Xiao, Kang Ji malah ingin mengundang pihak lain untuk menjadi tamu. Diam, Kang Ji memelototi Kang Tan, lalu menekan semua keluhan dan keengganannya. Tidakkah kamu melihat bahwa tetua ini sedang berbicara dengan keponakanku? Apakah kamu berhak menyela? Saat dia berbicara, Kang Ji melihat ke arah Diao Feitian lagi. Tetua ini dan tuanmu hampir sama dalam hal status klan dan usia. Tidak berlebihan jika menyebutmu keponakanku. Diao Zhaotian menggelengkan kepalanya, ini kehormatanku. Namun, sebagai tamu tidak perlu melakukan apapun. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Lu Yun mengangkat alisnya saat mendengar ini. Apakah Diao Zhaotian bermaksud pergi? Mungkinkah rencananya telah berubah? Berhenti berkelahi. Keponakanku sayang, kamu bercanda. Kamu datang sejauh ini. Jika kamu langsung pergi, jika kabar tersebar, ras lain tidak akan mampu mematahkan tulang punggung ras nagaku. Kang Ji berkata dengan hangat, jadi, keponakanku sayang, jangan mempersulitku. Lu Yun mengangguk diam-diam. Tampaknya sekarang bukan pertanyaan apakah Diao Zhaotian ingin pergi, tetapi pertanyaan apakah tetua suku naga akan melepaskannya. Karena Penatua Kang Ji mengatakan ini, tidak sopan jika menolaknya, jadi tidak apa-apa. Diao Zhaotian melambaikan tangannya dan benar-benar mengendalikan kursi itu agar jatuh ke tanah. Dia pasti keponakan yang baik. Perhatikan orang tua ini. Kang Ji menyapanya sambil tersenyum. Untuk sesaat, Lu Yundun merasa udaranya sedikit lebih tipis, dan sepertinya ada suara genderang. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, menutupi tempat Diao Bangtian dan Kang Ji berada. Keponakanku, apa maksudmu dengan ini? Ekspresi Kang Ji tetap seperti biasa, tapi kekuatan naga di tubuhnya menjadi lebih besar, seolah-olah ada bayangan naga asli yang muncul di belakangnya. Diao Zhaotian tidak ketinggalan sama sekali. Ruang di belakangnya berubah menjadi pusaran air, dan sepasang mata ungu tua menjulang di dalamnya. Dikabarkan bahwa Penatua Kang Ji pernah menggunakan jurus yang disebut Cakar Naga untuk mengejutkan Pulau Langit. Saya ingin meminta nasihat hari ini untuk melihat apakah kekuatan Cakar Naga sekuat rumor yang beredar. Saya harap Penatua Kang Ji menang, jangan salahkan dia. Keponakanku sayang, berhati-hatilah. Tangan dan kakimu tidak memiliki mata. Jika kamu terluka, jangan salahkan aku karena tidak menyerang dengan ringan atau kasar.
Tubuh Kang Ji penuh momentum, dan sisik di tubuhnya terbentuk lapis demi lapis, membentuk naga secara langsung. Jelas sekali Kang Ji terlalu malas untuk terus berpura-pura. Tolong, keponakan. Diao Zhaotian tertawa terbahak-bahak, kalau begitu junior ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Dengan tamparan keras pada kursi tersebut, kursi yang terbuat dari kayu tak dikenal itu meledak berkeping-keping dalam sekejap, berubah menjadi bola serbuk gergaji dan menghilang di udara, bersama dengan sosok Diao Zhaotian. Lu Yun melihat sekeliling, tapi tidak menemukan sosok Diao Feitian. Dia pasti bersembunyi di angkasa. Saat berikutnya, tubuhnya membeku dan dia mengutuk dalam hati, itu pamanmu. Dia segera memanggil pedang Taya, menendang tanah dengan keras, dan membunuh Kang Dan. Beberapa detik yang lalu, telinga Lu Yun tiba-tiba mendengar suara Diao Feitian, sudah 5 menit sekarang, dan waktu yang tersisa untukmu masih kurang dari 7 menit. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Lu Yun tidak menyangka bahwa jangka waktu negosiasi Diao Feitian dan Kang Tan akan termasuk dalam 12 menit yang disebutkan sebelumnya. 12 menit, yang awalnya tidak cukup, kini dipersingkat menjadi hampir setengahnya. Bagaimana ini bisa mencegah dia memarahinya? Kang Dan segera menyadari Lu Yun datang untuk membunuhnya, sumber alkimia, aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu sendiri yang membawanya ke rumahku. Pembuluh darah di kakinya menyembul, tanah di bawah kakinya langsung retak, dan sosoknya berubah menjadi bola meriam, menghadap Lu Yun secara langsung tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dalam sekejap, ketenangan yang akhirnya dibawa ke ruang alkimia Long Xiao kembali rusak. Langit tertutup awan gelap dan ada kilat serta guntur. Reruntuhan di tanah bergetar dan bumi runtuh. Dentang, Lu Yun memegang pedang Taya dan bertabrakan dengan cakar naga dari tetua kedua suku naga. Percikan terbang, pedang Taya, yang ditempa oleh Goblin Owen, jauh lebih tajam. Meski tidak menembus pertahanan skala Kang Dan, masih meninggalkan goresan panjang. Lu Yun mampu mencapai ini tanpa menggunakan niat pedangnya, hanya mengandalkan ketajaman pedang Taya. Terlihat betapa menakutkannya pedang Taya setelah ditempa. Kang Bang mengusir Lu Yun dengan kekuatan yang dahsyat. Dia benar-benar terkejut saat melihat goresan di sisiknya. Dia melihat pedang Taya di tangan Lu Yun dengan rasa takut, dan bergumam di dalam hatinya, pedang ini kelihatannya sedikit. Sungguh hebat, satu pukulan benar-benar meninggalkan bekas luka yang besar di sisikku. Dari sudut matanya, dia melihat situasi di sisi Kang Ji. Dia bertarung dengan Diao Feitian, dan kedua belah pihak sama-sama seimbang. Sepertinya kita harus segera mengambil keputusan. Mata Kang Dan menyipit, kebangkitan primal. Bentuk asli naga air. Sepasang sayap biru muda tumbuh dari punggung Kang Dan sisik naga biru muda juga memantulkan riak ombak laut. Menyerah saja dan tangkap aku. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, kamu menunjukkan identitas aslimu segera setelah kamu muncul. Kamu benar-benar memiliki cukup wajah untukku. Jiang Taejian berdiri di depannya, itu sesuai dengan tujuanku. Aku juga ingin bertarung dengan cepat. Niat pedang keluar dari tubuh Lu Yun. Itu membuat lubang di langit gelap yang tertutup awan. Murid Kang Dan menyusut tajam, melihat ke arah Lu Yun yang menyatu dengan langit dan bumi. Adalah palsu jika tidak terkejut, tapi keterkejutannya dipenuhi dengan panas yang sulit disembunyikan. Apakah ini sumber alkimia? Kekuatannya sungguh tak terduga. Jika aku bisa mendapatkanmu, aku pasti akan mendominasi Pulau Langit. Saat dia berbicara, Kang Dan juga meledak dengan momentum yang kuat, dan elemen air di udara mulai menjadi gelisah. Hujan deras turun dari langit seperti tirai. Ini. Kang Ji dan Diao Feitian, yang bertarung dengan sengit, saling menjauh secara diam-diam. Mereka berdua menatap anak laki-laki berambut hitam dengan mata tertutup dan diliputi oleh niat pedang dengan beberapa perbedaan. Bagaimana manusia kecil bisa memiliki pemahaman mendalam tentang seni ilmu pedang? Kang Ji terkejut. Haha, kekuatan sebenarnya dari umat manusia ini benar-benar tidak mengecewakanku. Diao Zhaotian berkata dengan gembira, meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa Lu Yun menyembunyikan kekuatan, dia tidak menyangka bahwa dia telah menyembunyikan begitu banyak. Keponakan yang baik, kamu benar-benar pandai bermain. Kamu benar-benar mengerahkan seluruh upayamu untuk membudidayakan budak manusia seperti itu. Sumber daya yang diinvestasikan di dalamnya cukup bagimu untuk membentuk pasukan, bukan? Kang Ji memalingkan muka dari Lu Yun. Meskipun niat pedang yang bergejolak seperti itu mengejutkannya, di saat yang sama, dia lebih percaya diri dengan efektivitas tempur Kang Tan. Namun apa yang Diao Zhaotian katakan selanjutnya membuatnya membeku di tempat. Penatua Kang Ji, kamu benar-benar pandai bercanda. Karakter anak laki-laki itu sudah lama tersebar di cincin Pulau Langit. Ras itu tidak mengetahui bahwa anak laki-laki itu selalu hidup sendiri dan tidak memiliki kebiasaan mengurung budak. Petik 2. Hubungan antara umat manusia dan anak laki-laki ini baru bertemu beberapa kali. Apa, ini, bagaimana ini mungkin? Mata Kang Ji penuh rasa tidak percaya. Jika benar seperti yang dikatakan Diao Feitian, maka ras manusia ini hanya dapat memiliki dua asal-usul. Yang satu dikirim oleh dua kekuatan super lainnya untuk menimbulkan masalah dapeng bersayap emas tadi adalah miliknya. Saya juga melihatnya. Kedua, seorang jenius dengan bakat tak tertandingi muncul di antara umat manusia. Tidak peduli yang mana, itu bukanlah yang ingin dilihat Kang Ji. Elder Kang Ji, jangan hanya menatap umat manusia ini. Diskusi kita belum selesai. Implikasinya umat manusia ini dilindungi oleh Diao Zatian miliknya. Jika ingin mengambil tindakan terhadap umat manusia, Anda harus melewati levelnya terlebih dahulu.
Keponakan yang baik, menurutku kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Kata Kang Ji dengan nada buruk. Haha, penatua Kang Ji bercanda. Jika anak muda tidak bersikap sombong, lalu bagaimana mereka masih bisa disebut anak muda? Diao Zhaotian tidak takut sama sekali. Momentum kedua orang itu meningkat di saat yang sama, dan mereka kembali bentrok. Di sisi Lu Yun, pedang Taya bergetar dan mengeluarkan suara pedang yang berdentang. Niat pedang sepertinya terhunus dan mulai bergegas menuju pedang Taya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh pedang Taya dipenuhi dengan cahaya putih susu. Bahkan tidak ada sedetik pun antara saat Lu Yun melepaskan niat pedangnya dan saat pedang Taya terisi penuh. Ini juga merupakan hal menakutkan lainnya setelah pedang Taya dibuat ulang. Kecepatan pengisiannya puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Menderita kematian, mata Lu Yun menyipit, dia mengangkat pedangnya dan menebas Kang Dan. Feng Hua, sayap Kang Dan bergetar, dan tirai hujan seolah terbelah oleh jurang, tersebar di kedua sisi. Air membanjiri langit, unsur air dalam radius puluhan kilometer mulai bergerak, dan konsentrasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka mulai berkumpul menuju Kang Dan. Pada saat ini, tampaknya hanya ada elemen air di dunia. Keberadaan elemen lain hampir tidak dapat dirasakan hingga beberapa mil di sekitarnya, seperti tsunami aliansi gunung. Sangat berharga bagi hidupmu untuk bisa melihat trik ini dariku. Lu Yun tidak bisa berkata-kata, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah mendengar perkataan ini sepanjang tahun, tapi dia masih berdiri di sini dengan aman dan sehat satu kaki rumput di kuburan mereka. Ledakan, petir menyambar dan bumi runtuh. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar Lu Yun dan Kang Dan. Ruang angkasa beriak terus-menerus, terlatih-tatih di ambang kehancuran, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Kemanapun sisa kekuatan berlalu, reruntuhan yang semula bobrok langsung berubah menjadi ketiadaan. Saat Kang Ji dan Diao Zhaotian melihat adegan ini, mereka secara sadar berhenti. Lagi pula, begitu terkena dampaknya bisa berkisar dari cedera serius hingga mengancam jiwa. Kang Ji menatap tajam ke arah pemuda berbaju hitam di pusat katarsis energi, dan diam-diam mengambil keputusan, anak laki-laki ini tidak akan pernah melihat matahari besok. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia seperti itu, bahkan di antara suku naga, dia dianggap jenius sepanjang zaman. Jika tidak diredam, keberadaan Lu Yun kemungkinan besar akan merusak situasi cincin Pulau Langit saat ini, dan bukan tidak mungkin bisa memimpin umat manusia menuju kejayaan. Bagaimanapun, nenek moyang mereka telah memperingatkan mereka dengan fakta cemerlang bahwa mereka tidak boleh meremehkan manusia yang lemah. Tubuh mereka mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Jika Anda sedikit lalai, Anda akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Penatua Kang Ji, ada apa? Apakah kamu juga melihat betapa luar biasa umat manusia ini? Tapi mungkin, anak laki-laki itulah yang pertama kali jatuh cinta. Sebagai seorang yang lebih tua, kamu seharusnya tidak bisa memperjuangkan cinta dengan seorang pedang, kan? Apakah kamu mencoba merebut sesuatu dari junior? Perkataan Diao Bangtian mengingatkan Kang Ji Yuan Piao kembali dari sejarah berdebu itu. Haha, apa yang keponakanku katakan? Ada tatapan tegas di mata Kang Ji, kamu tidak bisa menyelamatkan diri saat menyeberangi sungai, jadi bagaimana kamu masih bisa peduli dengan nyawa orang lain? Konfrontasi antara Lu Yun dan Kang Dan terus berlanjut. Sumber alkimia, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Bisakah kamu menunjukkan kekuatan seperti itu pada umat manusia yang tidak berguna? Aku tidak sabar untuk memilikimu. Hingga saat ini, Kang Dan percaya bahwa Lu Yun, ras manusia, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan karena sumber alkimia. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Lu Yun mengertakkan gigi dan meraung, dan cahaya terang muncul dari pedang Taya. Pada saat ini, seolah-olah seekor binatang telah melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Kemarahan dan keheningan yang mematikan memenuhi tubuh Lu Yun, dan ruang yang sudah runtuh akhirnya tidak tahan lagi dan meledak. Apa, kamu masih punya sisa tenaga? Kang Dan terkejut. Saat ini, dia telah menjadi pihak yang dirugikan. Tidak, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Mata Kang Dan menunjukkan sedikit keganasan dan tekad, dan dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk besar darah muncrat, mewarnai elemen air di sekitarnya menjadi merah darah. Esensi dan darah naga sejati menekan segalanya. Dengan integrasi esensi dan darah, gelombang yang awalnya lamban sekali lagi terisi kembali dan menjadi bergejolak. Seperti tentara yang menekan musuh, dia bergegas menuju Lu Yun. Membawa situasi kembali seimbang. Penatua Kang Ji, kekuatan tempur tetua kedua dari ras nagamu sama seperti ini. Kamu sebenarnya dipaksa menggunakan esensi hidup dan darahmu oleh ras manusia. Diao Zhaotian tertawa. Keponakan yang baik, kamu benar-benar luar biasa. Kamu masih bisa terganggu saat bertarung melawan sesepuh ini. Ekspresi Kang Ji tiba-tiba berubah suram, dan aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Emas dan batu menghancurkan gunung, dan cakar naga menembus langit. Cakar naga, gerakan membunuh yang tiba-tiba ini benar-benar membuat Diao Bangtian lengah dan dia mundur dengan kasar. Keponakan yang baik, bukankah kamu bilang ingin mempelajari aksi yang membuatku terkenal? Kenapa kamu begitu cerdik sekarang? Kang Ji mencibir. Haha, apa yang penatua Kang Ji katakan? Aku hanya ingin mengundangmu ke Guci. Mata Kang Ji menyipit dan dia melihat sekeliling, dan cahaya ungu kabur melintas. Tidak bagus. Kang Ji berteriak, dan otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang. Cakar naga, angin bertiup menembus awan yang tersisa.
Dua cakar terayun keluar, membuat lubang di ruang itu, dan Kang Ji melompat masuk tanpa berpikir. Cek, cek, cek. Diao Zhaotian menggelengkan kepalanya, dengan tatapan kasihan yang jarang terlihat di matanya. Dia menjentikkan jarinya, mendengar bunyi klik pelan, dan cahaya ungu menghilang di udara. Ini sangat berbahaya, kata Kang Ji dengan rasa takut yang masih ada. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan dengan paksa menerobos penghalang ruang angkasa yang belum terselesaikan tadi, dia akan menjadi ikan di talenan cerpelai. Yang lebih mengejutkannya adalah penggunaan ruang Sifu oleh Diao Zhaotian telah mencapai tingkat kemahiran. Jika dia tidak membiarkannya lolos sekarang, Kang Ji tidak akan menyadari bahwa dia telah jatuh ke ruang Sifu. Penatua Kang Ji, Anda benar-benar tidak berterima kasih. Diao Zhaotian menghela nafas, awalnya saya ingin mengundang Anda untuk duduk di ruang Sifu anak-anak. Keponakanku sayang, pemanasan ini baru saja berakhir. Apakah kamu lelah? Haha, apa yang kamu bicarakan? Penatua Kang Ji tidak lelah, bagaimana saya bisa lelah? Diao Zhaotian menunjukkan taringnya yang tajam, karena Penatua Kang Ji sangat ingin bertarung, anak itu tidak dapat diganggu lagi. Ki ungu datang dari timur. Malam yang gelap, hujan lebat, dan asap berkabut turun dari langit dan mengalir ke tubuh Diao Zhaotian. Diao Zhaotian yang sudah luar biasa menjadi semakin misterius dengan berkah pancaran energi ungu ini. Kang Ji menggosokkan cakarnya, menyebabkan percikan api beterbangan. Cakar naga, Jin Ge akan menghancurkan dunia. Diao Zhaotian menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah bulan yang berkabut. Dia melompat ke udara dengan desir dan energi ungu yang kental di tangannya. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, ruang itu langsung runtuh. Tentu saja, hal itu juga mempengaruhi Lu Yun dan Kang Dan. Kang Dan awalnya ingin berhenti di situ, seperti yang dilakukan Kang Ji dan Diao Bangtian saat mereka bertarung satu sama lain. Lagi pula, selama konfrontasi, kedua belah pihak akan mencurahkan seluruh energinya untuk itu, dan yang paling mereka takuti adalah diganggu. Ini juga alasan mengapa Kang Ji dan Diao Zhaotian baru saja berhenti secara sukarela. Tapi Lu Yun tidak punya rencana seperti itu sama sekali, dan bahkan meningkatkan keluaran senjatanya. Kamu orang gila, Kang Dan kultivasi mengutuk. Lu Yun mempertaruhkan nyawanya sendiri, tapi dia tidak punya pilihan. Karena hanya 7 menit, 6 menit kini telah berlalu. Tinggal kurang dari 1 menit lagi, dan hanya ada 2 jalan di hadapannya. Seorang tentara melakukan tindakan berbahaya dan mempertaruhkan nyawanya. Entah Lu Yun mati atau dia terbunuh oleh peluru, kedua, dia menerobos dan membunuhnya dengan bantuan kesengsaraan guntur hukuman ilahi. Namun menurut apa yang dipelajari Lu Yun akhir-akhir ini, dan informasi yang didapatnya dari Wang Wu, kekuatan malapetaka yang dipicu oleh terobosan di cincin pulau langit puluhan kali lipat dari kekuatan dunia atas. Ini juga merupakan faktor penting mengapa Lu Yun menekan wilayahnya dan gagal menerobos. Bukan karena dia takut tidak bisa bertahan, tapi dia takut jika dia tidak hati-hati, seluruh cincin pulau langit akan hancur. Orang lain mungkin tertawa terbahak-bahak ketika mengatakan ini, tetapi jika itu keluar dari mulut Lu Yun, meskipun itu tidak benar, hasilnya akan sangat berbeda. Bagaimanapun, dia telah menarik guntur ilahi hitam yang belum pernah dilihat orang lain sepanjang hidupnya di alam surgawi. Ini adalah pria yang telah terkena guntur dewa hitam, guntur dewa merah, dan guntur dewa warna-warni satu demi satu hanya dalam 1 tahun. Oleh karena itu, dia tahu betul sifat kencing dari hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur. Jika dia memberi mereka kesempatan, dia bisa membunuh Lu Yun. Mereka pasti tidak akan melewatkannya. Oleh karena itu, Lu Yun lebih memilih mempertaruhkan nyawanya dengan Kang Dan daripada menerobos. Feng Hua, pedang yang diarahkan ke tubuh Lu Yun melonjak. Saat menyerang pedang Taya, dia juga menetralkan sisa kekuatan konfrontasi antara Diao Bangtian dan Kang Ji, dan membungkusnya di sekitar pedang Taya. Mati, Kang Tan mengeluarkan auman naga, hanya kamu masih ingin membunuhku. Mimpi yang luar biasa. Tirai hujan itu seperti pisau cukur, mengenai Lu Yun, tapi semuanya terpotong oleh niat pedang di sekelilingnya. Satu pedang membuka langit, saat pedang itu jatuh, kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh sedikit demi sedikit. Gelombang besar 10.000 meter yang ditunggangi Kang Dan seperti selembar kertas di depan pedang ini, dengan mudah dipotong menjadi 2. Semua hukum laut yang terkandung di dalamnya terpotong-potong menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Saat Kang Dan terganggu, sisa kekuatan dari medan perang lain langsung menembus tubuhnya. Fiuh! Seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang rusak muncrat dari mulutnya. Hal ini tentu berakibat fatal bagi Kang Dan yang telah menggunakan sari kehidupan dan darahnya. Tubuhnya terbang mundur di belakangnya seperti layang-layang yang talinya putus. Namun hingga saat ini, Lu Yun masih belum berniat berhenti, untuk mencegah Diao Zhaotian dan yang lainnya berubah menjadi monster. Lu Yun harus membunuh Kang Tan dengan tangannya sendiri. Sekalipun bomnya jatuh ke tanah dan mati, dia tetap harus menggantinya dengan 2 tebasan. Lu Yun menggunakan kekuatannya untuk menendang keluar dari udara, memegang pedang di tangan kirinya dan menusuk jantung Kang Tong. Namun pada saat pedang Taya yang bersinar menembus sisik di jantung Kang Bang, sepasang tangan yang kuat mencengkeram bilah pedang Taya, mencegahnya membuat kemajuan apapun. Jie, sumber alkimia, kamu sangat kuat. Kamu seharusnya merasa terhormat bisa mendorongku ke titik ini. Lu Yun menegang dan tanpa sadar mendongak, tepat pada waktunya untuk menatap mata Kang Tan yang dipenuhi cahaya hijau terang. Tahukah kamu bahwa kamu mencoba melakukan sesuatu untuk kelasmu?
Menggunakan alkimia di depanku hanyalah sebuah lelucon. Kang Dan menamai sumber alkimia Lu Yun, dan dia menggunakan identitas ini untuk menakutinya, sehingga dia akan takut padanya di pertarungan selanjutnya. Jie, sumber alkimia, apakah kamu mengancamku? Lengan tebal yang memegang pedang Taya tiba-tiba mengayunkannya dengan keras dan melemparkan Lu Yun. Sumber alkimia, jangan menakutiku di sini, aku tahu betul kemampuanmu. Kang Dan mengepalkan cakarnya erat-erat, dan otot-otot yang membengkak dan bengkak bahkan mematahkan sisik di kulit luarnya, memperlihatkan sebagian besar daging putih. Kalau dilihat sekarang, itu sama sekali tidak terlihat seperti naga. Itu hanya kista daging dan darah yang belum berkembang. Oh, benarkah? Kalau begitu kamu masih berani menggunakan alkimia untuk menciptakan stimulan potensial. Lu Yun memandang Kang Dan dengan senyuman di wajahnya, dan terus memikirkan cara membunuhnya secara instan dengan satu gerakan. Jie, sumber alkimia, saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk menganalisis semua molekul alkimia. Kang Dan merobek bekuan darah yang menempel di mulutnya, dan sejumlah besar cairan alkimia berbau busuk mengalir keluar. Jika kamu berada di masa kejayaanmu, aku akan takut padamu, tetapi dengan kemampuanmu saat ini, kamu ingin menganalisis molekul alkimia di tubuhku. Strukturnya tidak mungkin selesai tanpa 1 jam pun. 1 jam, cukup bagiku untuk membuatmu kembali ke bentuk semula berkali-kali. Lu Yun terkejut. Kata-kata Kang Dan tidak diragukan lagi menambah misteri seputar Jerry. Setelah melarikan diri, Anda harus berbicara baik dengan Jerry. Tapi sekarang kita harus berurusan dengan Kang Tan dulu dan menyelesaikan perjanjian dengan Diao Zatian. Benarkah? Tapi bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku belum kembali ke masa jayaku? Lu Yun maju selangkah, matanya dipenuhi cahaya hijau terang, tentu saja dia menggunakan ikan yin yang dan api aneh untuk mensimulasikannya. Gunakan otak babimu yang membengkak dan pikirkan baik-baik mengapa aku bersama Marten Penelan Langit, dan mengapa ruang alkimia Falcon berubah menjadi bumi hangus dalam semalam beberapa hari yang lalu. Pupil Kang Dan tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya gemetar, mungkinkah itu? Benar, semuanya seperti yang kamu pikirkan. Lu Yun maju selangkah lagi. Anehnya, dadanya cekung, seperti saat Jerry mengeluarkan suntikan. Melihat adegan ini, Kang Dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tidak ada jejak kesombongan di tubuhnya, dan dia terus bergumam, tidak. Ini tidak benar, ini tidak benar. Menderita kematian, Lu Yun mengeluarkan suntikan dari dadanya dan melemparkannya ke arah Kang Dan seperti senjata rahasia. 5. Pada saat yang sama, tubuh Lu Yun juga bergerak, memunculkan bayangan dan membunuh Kang Dan bersamaan dengan suntikan. 4. Suara dentingan pedang bergema di udara seperti suara genderang perang, dan pedang itu seperti lautan luas yang menyembur keluar dari tubuh Lu Yun, merobek ruang yang penuh lubang. 3. Lu Yun mengayunkan pedang Taya di tangannya, dan sebuah lubang hitam tampak muncul di pedang itu, menyedot semua maksud pedang yang mengepul, dan cahaya putih susu bersinar. 2. Satu pedang membuka langit, tubuh yang mundur terhuyung-huyung. Ada gambaran berbeda di mata yang besar dan yang kecil. Mata kirinya adalah suntikan yang membesar dengan cepat dari luar, meskipun ditusuk oleh benda seperti itu akan menghancurkan langit. Itu hanya tusukan di kulit, tapi di mata Kang Dan, suntikan kecil ini adalah kuas di tangan Raja Neraka. Di mata kanannya ada cahaya yang menyilaukan, pukulan fatal yang menyebabkan ruang itu jatuh. Apa yang harus dia lakukan? Menolak yang pertama, Kang Dan menjadi panik sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. 1. Puff. Suntikannya menembus tubuh Kang Dan, meninggalkan bekas hitam kecil lalu menghilang. Apa? Kang Dan tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa dia telah dibodohi. Sialan, beraninya kamu berbohong padaku. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, karena pedang Taya telah menempel di wajahnya yang sudah rusak. Sama seperti memotong melon dan sayuran, dia dengan cepat memotong bagian leher yang lurus. Gulu, kepala datar Kang Dan tanpa sengaja terguling di antara Diao Bangtian dan Kang Ji. 0. Waktunya tepat. Diao Bangtian memandang kepala bungkuk di tanah dan mengangguk puas. Apa, Kang Tan sebenarnya kalah dari umat manusia? Kang Ji merasa sulit menerima hasil seperti itu untuk sementara waktu. Bagus sekali, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Diao Zhaotian memberikan pandangan penuh penghargaan pada Lu Yun yang berjalan ke arahnya. Di mana bala bantuan suku naga yang kamu sebutkan? Lu Yun bertanya dengan terengah-engah. Jelas sekali bahwa Diao Zhaotian telah berbohong kepadanya. Dari awal hingga akhir, bala bantuan dari suku naga tidak akan tiba paling lambat dalam waktu 12 menit. Jika saya tidak mengatakan itu, bagaimana saya bisa mengeluarkan potensi Anda? Diao Zhaotian berkata dengan sangat tenang, yang bisa dianggap mengakui bahwa apa yang dia katakan sebelumnya adalah kebohongan. Sialan kamu, gigi Lu Yun gatal karena kebencian, dan dia benar-benar ingin mendorongnya ke tanah dan memukulinya. Oke, tidak bisakah aku meminta maaf padamu atas apa yang terjadi sebelumnya? Berhenti melakukan ini, kita sudah berjanji sebelumnya, giliranmu untuk memenuhi janjimu. Lu Yun langsung menuju ke topik pembicaraan. Jangan cemas, kita harus pergi dari sini sebelum membahas masalah pembagian rampasan. Diao Zhaotian memandang Kang Ji sambil berbicara, Penatua Kang Ji. Masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak pantas Anda terus berdebat di sini. Aku mengalami cakar naga lamamu hari ini, dan aku hanya bisa mengatakan bahwa rumor tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Haha. Penghinaan yang tidak tahu malu. Pada saat ini,
kepala bom di tanah tiba-tiba berkata. Tetua Agung, jangan pernah biarkan umat manusia itu pergi, dia hanya berlatih. Fiuh, kilatan cahaya pedang menyala, memotong kepala Kang dan menjadi dua. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Lu Yun. Dia tidak boleh membiarkan berita buruk apapun didengar oleh Kang Ji dan Diao Zhaotian, dua pria dengan status luar biasa baik di klan naga dan klan Tian Diao. Pengadilan kematian, Kang Ji sangat marah saat itu juga, cakarnya bersinar dengan cahaya keemasan yang tajam, dan dia membunuh Lu Yun. Bas, saat Lu Yun hendak mengangkat pedangnya untuk menyerang, sosok ungu bergegas melewatinya. Ledakan, gelombang udara yang menakutkan menyebar ke segala arah, hampir membuangnya. Penatua Kang Ji, sepertinya saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa ras manusia inilah yang pertama saya sukai. Berhentilah bercinta denganku dan berpura-pura sok dengan tetua ini. Kang Ji benar-benar terkoyak, hari ini, kalian semua harus dikuburkan di ruang alkimia Long Xiao. Oke, tetua agung klan naga, Kang Ji, melanggar ajaran leluhurnya dan secara terbuka menyerang klan Diao penelan langit kita. Jika ini menyebar, bahkan kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Diao Zhaotian menunjukkan senyuman jahat dan berkata, sepertinya yakin pada Kang Ji. Benarkah? Siapa yang bisa duduk tegak? Ini yang dikatakan tetua ini. Mata Kang Ji melebar, dan cahaya pedang tajam di cakarnya mengikuti, dan sisik naga di tubuhnya bergetar. Bentuk sebenarnya dari naga emas. Lu Yun mengerutkan kening dan hendak mencari kesempatan untuk melarikan diri ketika dia dihentikan oleh Diao Zhaotian, dia bisa duduk tegak. Haha, naif. Siapa yang akan mempercayai perkataan budak manusia yang rendah hati? Kang Ji tertawa dan berkata, selama aku membunuhmu, tidak ada orang lain yang akan tahu tentang ruang alkimia Long Qiao. Kamu terlalu memikirkan tulang lamamu. Kamu ingin membunuhku. Kamu bahkan tidak memikirkan berapa berat tulang lamamu. Apakah kamu layak? Cahaya ungu bersinar terang di mata Diao Zhaotian, dan Diao yang panjang dan ramping dengan garis ungu berlapis emas muncul di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang sunyi. Inkarnasi eksternal. Kang Ji terkejut, kamu sebenarnya telah mencapai titik ini dalam kultivasimu. Kamu pantas disebut jenius terbaik dalam sejarah Tian Diao. Pujian itu terlalu berlebihan. Diao Zhaotian menggaruk kepalanya karena malu, jika kamu memuji orang lain seperti ini, mereka akan malu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun merasa perutnya mual. Sayang sekali Diao Zhaotian tidak menjadi waria. Tapi kamu tetap akan mati di tangan sesepuh ini. Kang Ji mendengus dingin dan menyerbu ke arah Diao Bangtian. Otot-otot di sekujur tubuhnya meledak dengan kekuatan ledakan, menekan udara menjadi ledakan sonik. Cakar naga, retakan Xianglong. Diao Zhaotian mendengus dingin, Ki ungu datang dari timur, dan semua iblis sedang bersiarah. Setelah mengatakan ini, bayangan Tian Diao di belakangnya memancarkan cahaya ungu yang kuat, seperti Buddha sejati yang muncul di depan orang-orang. Melihat pemandangan ini, Lu Yun menelan ludahnya dan mundur tanpa sadar. Tiba-tiba, Lu Yun merasakan bahunya tenggelam. Dengan penglihatan sekelilingnya, Lu Yun melihat sepasang cakar berbulu halus bertumpu di bahunya. Bersiaplah, kamu mungkin akan sedikit pusing nanti. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun tercengang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Ledakan, Kang Ji bertabrakan dengan inkarnasi yang dipanggil oleh Diao Zhaotian. Asap dan gas ungu langsung menutupi reruntuhan ruang alkimia Long Qiao. Inkarnasi luarku tidak lebih dari ini, jadi menyerah saja dan tangkap aku. Keponakanku yang baik. Kang Ji berkata dengan bangga. Tapi saya tidak mendapat tanggapan untuk waktu yang lama. Kang Ji menyadari ada yang tidak beres, dan melambaikan sayap emasnya untuk menghilangkan asap dan udara ungu. Selain kepala Kang Bang, yang telah dipotong menjadi 2, tergeletak sendirian di tanah, tidak ada setengah bayangan Lu Yun dan Diao Bangtian. Mengaum, Kang Ji menengadah ke langit dan meraung dengan marah, dia telah ditipu, dan diperankan oleh Diao Bangtian dengan tepuk tangan. Sialan, menjijikkan sekali. Di hutan sekitar 10.000 kilometer dari ruang alkimia Long Qiao. Seekor cerpelai kecil berambut ungu sedang menyisir bulunya dengan lidahnya yang basah. Di seberang pohon besar di sebelahnya, seorang pemuda berbaju hitam sedang membungkuk dengan tatapan kuyu. Belum oke, sebuah suara terdengar dari balik pohon, bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk memperhatikan? Kamu benar-benar berani mengatakan, apakah kamu sudah memberiku waktu untuk bersiap? Serangkaian suara muntah keluar. Orang ini dan Diao tidak lain adalah Lu Yun dan Diao Zhaotian yang telah berubah menjadi wujud aslinya. Oh, bukan hanya kamu saja yang merasa tidak nyaman. Paru-paru Kang Ji mungkin akan meledak sekarang. Haha. Diao Zhaotian tertawa dan berkata, orang tua. Tunggu saja, saat aku benar-benar belajar bagaimana berinkarnasi, aku akan mengorbankanmu ke surga terlebih dahulu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kamu hanya mencoba menakuti lelaki tua dari suku naga. Lu Yun, yang sudah sedikit tenang kembali, mengeluh. Bagaimana menurutmu, jika aku benar-benar tahu cara berinkarnasi di luar tubuhku, darah Kang Ji akan sangat dingin sekarang. Diao Zhaotian berkata dengan acuh tak acuh, tetapi meskipun saya tidak dapat berinkarnasi sekarang, saya masih memainkan trik seperti ini. Haha. Oh, Lu Yun berkumur dengan air dan berjalan keluar dari balik pohon. Apakah kamu sudah menyerahkan barang-barang itu?
Apa yang kamu bicarakan? Ras manusia, Bas. Pedang Taya terhunus. Petik 2 tanda tanya petik 2. Diao Feitian membeku, hei. Itu hanya lelucon. Jangan dianggap terlalu serius. Bukankah itu hanya data dari ruang alkimia Long Qiao? Berikan saja padamu. Diao Zhaotian menjentikkan ekor rampingnya, dan setumpuk kertas muncul di depan Lu Yun, setinggi setengah meter. Kalian semua menyerah di sini. Lu Yun menggunakan pedang Taya untuk menggerakkannya secara acak agar tidak terisi kertas putih. Ras manusia, apa yang kamu katakan agak menyakitkan. Aku masih memiliki sedikit ketulusan. Kemarilah, aku tidak mengenalmu. Lu Yun menyingkirkan pedang Kitaya dan juga menyimpan tumpukan data yang tebal ini. Ras manusia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata dingin seperti itu? Jika aku tidak datang untuk menyelamatkan sekarang, apa kamu pikir kamu bisa lepas dari cengkeraman lelaki tua Kang Ji itu? Diao Zhaotian berdiri tegak, seperti rumput ekor anjing besar, yang membuat orang ingin memegangnya dan memainkannya. Bukankah ini yang harus kamu lakukan? Kamu sendiri yang mengatakannya saat itu, jika aku bisa membunuh Kang dan dalam waktu yang ditentukan, kamu tidak hanya akan menyerahkan data ruang alkimia Dragon Roar dengan kedua tangan, tapi kamu juga akan menyerahkannya, bawa aku pergi. Lu Yun meletakkan tangannya di dada, kamu tidak lupa, kan? Petik 2. Diao Zhaotian, jika Lu Yun tidak menyebutkannya, dia akan melupakannya sepenuhnya. Ngomong-ngomong, karena omong kosongmu, aku menyia-nyiakan hampir separuh waktuku dengan sia-sia. Bukankah seharusnya kamu memberiku kompensasi mental untuk ini? Ini, di bawah tatapan mata gelap Lu Yun, Diao Zhaotian menciutkan lehernya karena rasa bersalah. Tapi siapa yang tahu bahwa Lu Yun mengalihkan pandangannya pada detik berikutnya, tidak masalah. Bagaimanapun, masalahnya telah terselesaikan. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Setelah mengemasi barang bawaannya, Lu Yun mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman khasnya, selamat tinggal. Tidak, kami tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berbalik dan pergi dengan tenang. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi datang entah dari mana, meniup beberapa daun dan menyebarkannya ke samping Lu Yun, dan suasana hatinya tiba-tiba meningkat. Bahkan Lu Yun sedikit terkesan dengan operasinya, dan berkata pada dirinya sendiri, hembusan angin ini datang pada waktu yang tepat. Dan daun maple ini sangat cocok untuk perpisahan. Daun maple. Lu Yun menunduk, bukankah daun maple yang menguning baru saja jatuh ke tanah? Mungkinkah ini dia, hutan maple?